menurut gua konsisten ya, mereka bukan festival. Itu penting. Nah, tapi bagaimana setiap pemutaran tuh ada diskusi, itu menurut gua penting gitu. Beberapa tuh berlangsung. Gua harapan gua yang ntar malam tuh yang film seleksi ya, tuh ada diskusinya lah. Minimal tuh cara membedakan kita sama industri. Kalau di industri lo beli nonton film ya nonton aja, nggak dikawal gitu. Tapi ini kan kayak nonton tapi dikawal, ada apa ya? Ada pembacaan kuratorialnya, kemudian ada diskusinya bahwa lo nonton juga dikawal dengan satu diskursus tertentu. Gue penasaran ini sih Bang, akhirnya apakah seberapa besar sih efek dari, bukan efek sih, maksudnya hubungannya tuh gimana nih antara si ekosistem film dengan, menurut gue kayak orang kayak lu tuh kan cukup bersuara ya Bang secara kondisi ekosistem film dan lain-lain. Nah ini sebenarnya apakah ini kayak bentuknya misalkan ada ngomongin politik terus ada si kritik politiknya gitu, pakai gitu sih hubungannya sama ekosistem kita, atau ada hubungan yang lain lagi di situ? Ya sebenarnya kita punya peluang baru ya, ada Indonesiana, ada UU, peluang yang sangat besar menurutku, dampaknya besar tuh, ngasih manfaat ke banyak seniman, luar biasa itu, dan ngasih peluang baru kita untuk ada ekosistem yang juga ngasih peluang untuk orang produksi itu. Ini fenomena, menurutku ini fenomena yang menarik. Berapa tahun ini adanya UU Pemajuan Kebudayaan, Dana Abadi itu luar biasa itu. Mungkin tentu pasti ada kekurangannya, yang kemudian tuh tinggal diperbaiki aja cara mengkurasinya, apakah dia mengakomodir karya-karya yang sifatnya eksperimental atau enggak. Itu aja sih sebenarnya. Makanya gue bilang tuh lebih proses tata kelola. Gue pikir tuh itu luar biasa penting ya. Maksud gue ada perubahan di Indonesia tuh, iya gue percaya. Dan kemudian tinggal bagaimana mengkurasi perubahan ini yang kemudian jadi jauh lebih inklusif, itu aja tadi. Ya jauh lebih inklusif ya. Ya tentu saja butuh waktu ya. Itu. Makanya ya semoga itu pasti akan berlangsung apa ya, kebijakan yang lebih inklusif. Setelah munculnya Dana Abadi, kemudian Pemajuan Kebudayaan gitu sih. Ya. Nah, sekarang melihat dari lu sampai ke, kan berarti sebelumnya udah pernah ke sound screening juga gak Bang? Kemana? Ke sound screening udah berapa kali Bang? Ini yang kedua. Ini yang kedua ya. Berarti dulu tahun yang ke, gue lupa, ketiga atau keempat. Oke, nah ini yang kedua dari yang dulu sama sekarang, menurut lu perubahan yang paling signifikan yang terjadi apa sih? Nah ini yang gue seneng, penontonnya lebih banyak. Gila. Lebih banyak dia. Maksud gue, diskusi gue aja yang acak-adul gitu ya, yang datang lumayan loh. Gue berbahagia lah. Maksudnya ada orang yang butuh nonton film dengan model begini tuh, itu gue seneng banget. Ada orang butuh itu artinya kita punya potensi. Gitu. Kalau yang dulu tuh ngisi kelas bunga matahari nggak sih Bang? Iya benar, dulu, kayak kan? gitu-gitulah. Nah, dan kayaknya acaranya lebih besar nih. Yang sekarang. Iya. Artinya kan maksud gue teman-teman lebih nggak sekedar bertahan lah, tapi kayak lebih mengembangkan diri. Berarti kerasa lah keperkembangannya lah ya? Lumayan lah. Kalau gue bandingin dulu, gila kayaknya gue jelata banget gerilya. Dulu pang banget masih ya, masih pang banget dulu ya. Sekarang gue dapet penginapan. Kalau dulu gue dapet kos-kosan. Gue inget banget tuh, dikumpulin semua tamu di satu kos-kosan. Iya. Lu masih ngepang banget ya modelnya ya. Terus apa lagi Bang? Ada mungkin minusnya yang kelihatan nih dari lu, dari sudut pandang mata lu aja. Kita mah aman aja, jujur-jujurannya Bang. Iya itu, jangan mengafirmasi ya. Maksud gue kalian bisa membuat perspektif sendiri terhadap apa itu festival atau screening tuh kayak apa gitu. Jadi udah bikin ala kalian aja tuh penting, karena berkontribusi terhadap keragaman tadi model-model festival yang ada gitu. Misalnya kalau kalian berbasis kampus, ya udah nih film-film yang urusannya ya eksplorasi, ya pengetahuan lah misalnya, itu juga walaupun nanti ada sesi yang menghibur, tapi juga tetap ada bikin sesi khusus yang memang berbasis akademis lah gitu. Itu juga studi lah ya. Dan penting misalnya ya bikin forum-forum film studies gitu ya, biar maksud gua antara wacana sama praktek tuh juga punya titik temu lah atau apa. Karena kalian basisnya kampus, sebenarnya ini kayak pengembangannya banyak kok. Tinggal kemudian strategi dan bagaimana pihak kampus mendukung ini aja sih menurut gua. Dan mereka, gue yakin potensinya besar. Ya. Nah, dengan kondisi sekarang nih kita sampai 1 dekade nih, menurut udah pantas gak sih untuk kampus harusnya menyoroti lebih nih sound screening ini? Dia bisa forum festivalnya aja kalau lo bikin ya, itu dia bisa investasi, istilahnya itu kredit point kampus ya. Lo bikin forum internasional kah, apakah gitu ya, yang para film studies kan tuh banyak penganggurannya, nyari ruang gacor tuh. Betul. Jadi ruang gacor ya.
Iya juga Kalau ya. gue mah nggak nambahin credit point, orang gue bukan dosen. Iya sih, bener sih. Cuman nambahin ketemu anak-anak. Hmm. Maksudnya pertanyaan itu tentu akan menyenangkan buat gue untuk menjadi pertukaran pengetahuan ya buat gue. Iya. Kalau dari segi program bang, programnya yang sekarang program Tinggal dikembangin aja. Misalnya Dikembangin yang aja ya. berbasis kampus, ya forum festival tuh jadi hal yang penting. Misalnya gitu. Dan kayaknya itu kayak lebih luas gitu, yang kemudian juga melibatkan kampus lain yang berbasis punya fakultas film atau apalah gitu maksud gue. Oke. Tapi itu sebenarnya nggak cukup, di kalian butuh dukungan tentu, dukungan pihak kampus terutama. Iya sih. Untuk udah saatnya ya. Lu semester berapa lu? Gue udah lulus bang, 2 tahun kemarin lulus bang. Oh berarti lu 2016. Sewon 3 tahu berarti ya? Sewon 3 ada gue, Sewon 4 ada. Itu. Gue melewati 3 sewon swing bang dari Dan maba. menurut lo tuh berkembang gak? Berkembang menurut gue sendiri sih ya. Berkembang pasti. Iya gue juga percaya itu. Berkembang masih berkembang. Tapi ada yang gue rasa sedikit berbeda, ada bergeser dikit dari apa yang dibawa dulu gitu loh. Secara pandangannya. Konten ya? Kontennya. Dulu karena lo miskin lebih berani ya. Iya itu dia Sekarang bang. lebih banyak sponsor kayaknya lo gak berani. Itu karena miskin jadi kayak ya udahlah, orang kita miskin dan bergerak sendiri gitu kan, Iya, jadi kayak ya udah suka-suka gitu. Itu jebakan yang baru. Maksud gue belum tentu hal yang Hmm. besar tuh memiliki penanda semangat yang sama ya. Iya, Makanya tetap kecil, tetap intim itu penting maksud gue. Jangan-jangan tuh memang begini bentuknya, maksimalnya itu begini. Jadi memang lu nggak mungkin juga kadang bikin ukuran di luar. Jadi lu bikin ukuran sendiri aja. Karena kalau lu bikin ukuran di luar capek lo, kapan jadi diri sendiri. Iya Di luar juga ya. festival begini penuh ya biarin aja. Makanya gue bisa bertahan di eksperimental tuh karena biarin aja penonton ramenya. Karena kita nggak perlu bikin ukuran di luar, ya kita bikin ukuran sendiri. Tata tertib di kita tuh susah karena misalnya kaki 5, bikin ukurannya di luar tertib kan. Ya kita nih estetikanya estetika ngamprah, estetika berantakan gitu. Iya. Makanya lu mau bikin trotoar setertib apapun tetap ada orang jualan di situ. Iya sih benar juga ya. Jangan-jangan itu estetika kita gitu. Estetika Estetika udah gitu. emang kita tuh estetikanya di makanya situ ya. dibangun aja itu, difasilitasi yang ngamprah-ngamprah itu. Iya ya. Maksudnya akhirnya pengembangannya ya tidak membuat ini menjadi hilang gitu kan, nggak dirapiin lah jadinya ya Iya, pengembangannya. jadi nggak perlu bikin ukuran yang lain. Kalian tetap bertahan Iya, dengan ukuran sendiri. Dan itu tidak masalah menurut lu misalkan Ya nggak untuk apa-apa lah, kayak justru inklusif itu kan keragaman tuh penting. Kalian punya ukuran yang ukurannya berbeda. Tapi sayangnya semua orang pengen ukurannya ya yang besar sama. tadi. Iya sih. Iya juga ya. Gue juga sempet mikir sih dulu waktu kayak nih kalau 1 dekade bakal segede apa ya? Nah itu Gitu. keintiman tuh penting. Bikin festival yang kecil gitu di India tuh gue pernah ke Mm-mm. Experimenta Bangalore tuh, mereka emang nggak pernah besar, Ya. tapi intim. Gue ketemu penonton sebagai kurator tuh, ketemu penonton diskusi, ketemu filmmaker diskusi. Jadi keintiman itulah yang jadi poinnya loh. Kalau misalnya segede ini, wah senimannya sibuk, ini sibuk, ketemunya langsung juga susah. Juga lagi. Jangan-jangan itu yang jadi penanda. Yes, kalau lo bayangin ritual tuh kan, ya ritualnya ya gitulah. Maksudnya emang dia udah punya ukurannya sendiri gitu. Emang nggak bisa disamain semua ritual kan. Dan itu ya nggak berubah bentuk ritualnya kan? Memang mungkin kebutuhannya segitu. Kalau kita bikin ukuran yang sama tuh ya repot loh. Mendingan lo bikin ukuran sendiri aja, dan tuh kayak lebih nggak tergoda oleh hal-hal yang eksternal gitu. Memang gue butuhnya festival yang intim, nggak butuh orang banyak, yang kurator sama penonton ketemu, iya juga ya. panitia sama siapa ketemu, mau bareng ngobrol bareng gitu loh. Ya juga ya. Gue baru kepikiran sih bang, kayak akhirnya misalkan ngomongin mau bikin nih kayak yang nanti 11 gimana? Oh ya udah digedein terus habis itu nyari duitnya juga harus lebih gede. Udah jangan. Gitu Tuh kan. lo nggak akan jadi diri sendiri. Maksud gue justru ngerti. kayak Kine-Clubnya para geng-geng Charhis du Cinema kan. Ya udah deh, kan nggak pernah penonton banyak. Emang namanya Kine-Club, tapi kan dia memproduksi jurnal Charhis du Cinema yang mendunia kan, dan mengaruhi gerakan sinema sedunia. Perhelatannya sendiri kan di kampus Sorbonne, ya udah gitu. Mungkin ya penontonnya nggak banyak, gua nggak tahu lah. Kalangan tertentu aja gitu. Iya sih, benar sih. Jadinya iya. Strategi besarnya dia kan dengan jurnal itu kan maksudnya. Bisa aja lo nanti Sewon punya jurnal yang kayak sekelas Charhis du Cinema, jurnalnya yang besar gitu. Jadi perhelatannya ya orang tertentu aja. Bahkan lo seleksi penonton, nggak boleh lo penonton yang punya referensi aja yang boleh nonton ya. Jadi penontonnya tetap nggak boleh, justru nggak boleh banyak. Jangan-jangan harus sedikit.
Iya, jadi lebih intim juga. Maksudnya dulu itu yang gue rasain soalnya waktu awal-awal. Persis, gue juga ngalamin itu. Heeh. Yang gue rasain Sekarang itu. gila gue ada LO nih, gila kayak gue orang penting aja. Padahal mah jelata juga balik comberan udah. Iya sih. Tapi kalau dari program menurut lu ada, maksudnya tetap oke aja nggak sih? Misalnya secara film-film yang diputer atau ada perubahan nggak dari dulu sampai sekarang? Menurut gue konsisten ya, mereka bukan festival. Itu penting. Nah, tapi bagaimana setiap pemutaran tuh ada diskusi, itu menurut gue penting gitu. Beberapa tuh berlangsung. Gue harapan gue yang ntar malam tuh yang film seleksi ya, tuh ada diskusinya lah. Minimal tuh cara membedakan kita sama industri. Kalau di industri lo nonton film ya nonton aja, nggak dikawal gitu. Tapi ini kan kayak nonton tapi dikawal, ada apa ya? Ada pembacaan kuratorialnya, kemudian ada diskusinya bahwa lo nonton juga dikawal dengan satu diskursus tertentu gitu, biar enggak. Kalau industri lo beli tiket masuk pulang bodo amat, lo seneng mau lo tahu lo apa enggak ya bodo amat. Nah bedanya festival tuh kan mungkin itu ya, karena dia dikawal terus dengan wacana pengetahuan terhadap film tersebut. Oke. Ada ini nggak sih Bang, kayak lu ada kayak bukan pengen sih, ada suatu festival yang lu rasa kayak ini kalau festival kayak gini ini menarik deh kayaknya gitu. Festival film sih, cuma yang kayak modelnya begini nih kayak lucu deh kalau model begini, kayak ide aja sih. Lu pernah punya ide gitu gak sih? Iya mungkin eksperimental Bangalore itu salah satu yang menarik. Archipel yang kecil-kecil gitu tuh, maksud gue mungkin dia kebutuhannya mereka nggak besar ya, kecil gitu. Tapi kan jelas gitu loh, mereka memproduksi pengetahuan, memproduksi jejaring intiman gitu-gitulah. Bukan yang selebrasi wah-wah yang kayak Cannes, kayak Berlin, aduh. Yang showbiz. Iya. Yang sebenarnya gue yakin penontonnya juga nggak tahu-tahu amat. Cuman kayak seakan-akan gitu kan, kayak ya udah gue ada dengan kilauan saya ini ya nggak kelihatan kok kalau gue nggak tahu apa gitu. Bolo datang sana tuh jadi penting belum tentu juga. Itu urusan juga politis loh. Ya ngerti. Ya, nah kalau misalkan ini deh harapan lu kalau dari ekosistem Indonesia yang sekarang ada nggak? Yang mana? Ekosistem film deh. Kalau tadi kan festivalnya nih, ini filmnya. Banyak festival tuh rontok gara-gara itu ya. Dia selalu punya rujukan melihat di luar dirinya. Niru gitu. Maksud gue ya udah lu kalau emang begini terus festival lu ya nggak apa gini terus. Bikin ukuran sendiri itu penting. Karena kalau pakai ukuran orang lain tuh udah berat lah. Ya. Dan tuh mengubah yang lu bilang tadi, semangat festival ini juga. Ya, oke. Festival gua maksimal adalah 50 orang. Ya udah. Ya udah sampai situ juga masalah walaupun gitu. Nanti terkenal banyak yang datang ya nggak apa-apa, lu cuman punya kok bagasi juga doang. Ya, malah jadi asik gak sih, maksudnya jadi keren ya menurut gue ya. Tinggal dipertajam aja, 50 orang ini semuanya punya wacana semua nih. Iya. Outputnya festival cuma 50 orang. Ya gue bikin pengetahuan dong, bikin jurnal, bikin website, bikin kritik gitu. Bikin forum-forum diskusi. Outputnya itu jelas. Iya sih. Outputnya kan nggak harus animo penonton yang bludak media massa meliput, nggak harus juga. Iya sih. Ya kalau semuanya begitu ya berat lah. Dan kayaknya juga nggak jadi inklusif beragam juga. Ya. Kalau ngomongin ini, harapan lu kepada ekosistem film yang bukan festival ya, industrinya mungkin, industri filmnya atau ekosistem yang udah berjalan di kita lah, itu kayak gimana menurut lu sekarang? Industri itu banyak variabelnya dan gue nggak pernah di industri ya, ya itu berat lah, ukurannya bisa beda-beda. Dan memang nggak nyambung dengan ekosistem yang eksperimentatif gitu. Bahkan industri film kita aja nggak terhubung sama ekosistem teater gitu loh. Oh iya juga. Iya. Yang kalau di Hollywood itu jelas ya, maksud gue rute-rutenya itu beberapa tuh pasti ya, mereka masih terhubung ya maksud gue. Nah harapannya apa Bang kalau dari lu melihat itu ya, melihat kondisi itu ya? Iya, kalau misalnya gue kalau mau jadi industri yang baik ya jelas lah yang gue bilang tadi, tetap mengakomodir hulunya tuh apa gitu ya, eksperimental segala macam gitu. Ya kalau misalnya berpikirnya sumbu pendek ya memang susah. Ini emang berpikirnya namanya investasi ya sumbunya panjang. Dan emang melihatnya emang jauh lebih panjang lagi nanti. Persis, ya nggak bisa benar-benar lu kayak menantikan cuma 5 tahun 10 tahun nggak bisa. Iya, maksud gue investasi atau apa ya, proyek-proyek kayak gitu tuh emang nggak bisa pendek. Dan memang butuh konsisten, orang yang tangguh juga lah. Endurance. Yo, udah. ini gue udah ngantuk nih, capek ngomong nih.
Udah berapa menit kita nih? 3 menit. Oh kayak ada. Berarti ini kita udah di penghujung pembicaraan bang. Biar bisa sempat kita. Nah di penghujung pembicaraannya ini bang, gue pengen lo bicara sama diri lu sendiri bang, ke kamera itu. Kayak Anjir. untuk lu nanti 1 tahun ke depan lu lihat video itu, ih gue ngomong ini dulu ke gue ya gitu. Emang romantisasi emang nih kondisinya nih. Anjir kenapa gue bisa ngomong gitu ya? Paling gitu gue. Kayak sotoy banget gue. Sosokan apa ya? Sosokan radikal. Coba bang, lu sampein ke diri lu di kamera ini beneran yang kayak manggil nama lu gitu, kayak ngomong sama diri sendiri dah. Kayak bar gitu. Kok lu sotoy banget sih bisa gitu misalkan. Ngomong merespon apa nih? Ngomong menyampaikan ke diri lu secara personal aja sih. Secara personal lu nyampein ke diri lu sendiri. Itu biasanya kita lakukan di Talk Cinema di akhir untuk nanti 1 tahun ke depan kita akan memperlihatkan lagi ke narsumnya, ini kalian dulu 1 tahun yang lalu ngomong kayak gini nih gitu ke diri kalian. Nah, makanya nih kita nyimpen arsip buat lu. Ngomong kamera itu. Halo Akbar Yumni. Ini gue ngomong harapan atau ngomong apa? Personal. Halo Akbar Yumni. Gue berharap lu bisa datang ke Sewon lagi, udah dalam bentuk apapun. Maksud gue nggak perlu diundang juga. Gue juga pengen datang, ya murni nonton aja sebagai penonton, bukan sebagai apa ya, gue berharap punya kesempatan itu. Maksud gue kesempatan gue menonton sebagai penonton, bukan diundang kemudian difasilitasi kemudian baru datang. Enggak, emang gue karena ya gue menonton sebagai bagian dari sinefil gitu loh, pecinta film yang ya sama dengan yang lain gitu. Itu aja sih, dan maksud gue tuh kesempatan yang susah juga, mahal. Maksud gue mahal tuh waktu ya, maksud gue. Ya gue berharap bisa terus ya lo harus ingat bahwa ya apa ya, bertukar dengan teman-teman lo yang lain, yang inklusif tadi ya maksud gue. Ya. Mungkin itu aja ya. Sotoy gue. Kalau di TV tuh omongannya pasti yang bagus-bagus. Gak pernah ngomong yang jelek-jelek. Buat sound screening deh, buat sound screening. Kira-kira mau nyampein apa sih buat sound screening? Biar anak-anak panitia lihat nih. Jujur gue kaget, ternyata masih ada sewa screening ke-10 bahkan. Itu gue bangke, gue sampai lupa ya maksudnya. Itu ya gue seneng, dan dia ngasih kebebasan tema juga ke gue ya si panitia. Itu gue seneng banget dan terima kasih banget, dan gue ngalamin pertukaran dengan penonton yang juga menurut gue cukup lumayan, dan mereka banyak yang apresiasi lah. Itu oke. Dan menurut gue yang momen forum ini kalau bisa dipertahankan, dan apa ya, maksud gue ya udahlah kalian bikin ukuran sendiri aja, nggak perlu pakai ukuran orang lain. Basisnya kampus, mahasiswa, dan kalian kan juga panitia-panitia yang sifatnya temporal tapi bekerja memang dinaungi, jelas punya hubungan yang clear dengan kampus. Jadi ini maksud gua apa ya, harapannya ya tentu kalian bisa bikin lebih punya kualitas, itu aja sih. Dan kalian punya versi sendiri apa itu festival film ketimbang meniru yang lain, itu aja. Thank you banget bang, terima kasih banyak bang Abdul ini, gila keren banget lo. Terima kasih banyak datang lagi ke Talk Cinema. Bohong banget lo. Nanti kalau misalkan ada yang kira-kira mau kontak lu di bawah, bisa langsung kontak lu ya kalau mau ngobrol-ngobrol kali untuk kedepannya gitu, siapa tahu. Emang yang nonton ginian berapa orang sih? Kagak apa aja ada bang, gue nggak tahu juga sih, mungkin 200 kali ada kali ya, 200 Oh iya. kali. Kalau enggak ya adalah nanti di bio pokoknya. Kemendikbud nonton nggak? Kalau bisa jangan. Enggak, gue nyebutin dari Indonesiana, boleh lah. Oh boleh. Oke kalau itu teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Saksikan lagi Talk Cinema on Location bersama saya Ropip, dan terima kasih lagi kepada Bang Abdul Yuni sudah datang. Terima kasih.